Ini perintah. Ada yang kedua, sifatnya berbentuk larangan. Apa namanya? Larangan. Ini tenang, ini sukses, ini bahagia. Jadi ada yang sifatnya larangan. Pertama kata Allah, tinggalkan zina. Di surah Cahaya. Fokus. Cara berpikirnya begini. Perhatikan cara berpikirnya. Ini kebanyakan orang cuma baca, tapi formulasinya nggak dipahami. Sehingga parameter tingkat keberhasilan mengkaji ayatnya itu nggak muncul. Cuma jadi pengetahuan tersimpan di pikiran kita, amalnya nggak ada. Di bacaan Nur, zina masih terus saja dikerjakan. Zina mata, zina telinga, zina lisan. Ya, bacaan Nur, ada yang korupsi, ada yang mencuri, ya, ada yang menipu, ada yang nyogok. Padahal ayat itu jelas. Maka dari itu, lihat perbandingan terbaliknya. Orang mengerjakan perintah akan meraih ini. Orang meninggalkan larangan, maka ini akan cenderung terjaga. Hatinya tenang, kesuksesan mudah didapat, kebahagiaan mudah diraih. Ketika yang dilarang dikerjakan, maka akan berdampak kepada jaminan yang tadi disebutkan. Zina, ketika zina dikerjakan, maka cenderung membuat hati tidak tenang. Makanya orang yang berzina nggak pernah tenang. Makanya zina dalam bahasa Arab, secara bahasa az-zina, zina fil lughati asy-syu'ur bid-dhiq. Makna zina secara bahasa yang pertama adalah perasaan yang sempit dalam jiwa. Zina itu bisa ditulis dengan dua cara. Begini, zai, kemudian nun, alifnya ke atas. Ini bahasa orang Najdiyin, zina. Ada bahasa orang Hijaz, zai, kemudian nun, alifnya ke bawah begini, zina. Ya. Bisa ditulis dengan dua cara. Ini alif yang tadi saya sebutkan, alif bisa begini, tegak, bisa begini, ke bawah. Az-zina fil lughati lahu ma'anin katsirah wa minha asy-syu'ur bid-dhiq. Zina secara bahasa memiliki banyak arti. Di antara makna yang paling populer, yang pertama adalah perasaan yang sempit di dalam hati. Makanya orang yang berusaha untuk berzina, awas hati-hati, melanggar ketentuan Allah, kata Allah tinggalkan dia kerjakan. Itu pertama akan menyebabkan hatinya terasa sempit, sering gelisah. Makanya jangankan mengerjakan yang secara istilah, benar-benar dikerjakan hubungan seksual. Baru mau muqaddimah saja, mata mau melihat gambar-gambar yang kotor, itu karena hatinya sempit, gelisah, gak mau ketahuan orang. Ya, sembunyi-sembunyi bawah meja, ya, masuk ke kamar sendirian, gak mau orang lihat. Kenapa? Karena sempit. Tuh, ketenangannya hilang. Orang tenang itu kan cenderung gelisah. Orang yang tidak tenang cenderung gelisah. Ya kalau orang tenang tuh biasa aja. Lagi baca handphone, mau lihat, gak apa-apa, silahkan. Ya, berkata-kata, dengar, gak ada masalah. Tapi ketika ada orang berbuat hal yang dilarang tadi, berkata-kata gak mau kedengaran orang. Makanya transaksinya tertutup. Pakai kode-kode. Ya, di mana roti bisa ditemukan? Roti. Hah? Kijang satu. Kijang. Hewan yang disalahkan. Cek. Makanya kata-katanya cenderung diarahkan kepada yang lain. Kupu-kupu malam, kupu-kupu. Tuh. Buaya darat, buaya aja nggak ada yang begitu. Ya, coba lihat kehidupan buaya. Iya, ada buaya yang berzina. Ya, buaya memang hidupnya begitu. Ya, yang terbayangkan. Jadi saya mau katakan, orang yang melanggar ketentuan ini pasti hatinya gelisah. Alas, suami yang mencoba, pria yang mencoba kemudian bergaul di luar hal yang dibenarkan dan mencoba untuk berzina, pasti akan gelisah hidupnya. Puncaknya apa? Kesuksesan akan berpengaruh. Betapa banyak karir hancur gara-gara kemudian perbuatan ini. Ya, betapa banyak kebahagiaan hilang, hancur rumah tangga, berpisah kemudian, anak-anak kemudian jadi terlantar. Makanya mikir dulu, kalau ada orang sudah berumah tangga, ada anak, berpikir untuk berbuat yang ini, mikir anak-anak Anda, kasihan. Anda tega kemudian dia diolok-olok di sekolahnya. Bapak kamu pezina ya? Ibu kamu selingkuh ya? Anak Anda mau berbicara seperti apa? Dia masih kecil. Butuh perhatian yang dalam. Makanya orang yang berbuat hal yang seperti ini, pasti pertama akan terganggu kemudian ketenangan jiwanya. Kesuksesannya akan berpengaruh. Kebahagiaannya akan sirna. Dan yang paling dahsyat adalah, biasanya, ini akan fatal. Berpengaruh kepada kecerdasan dan yang lainnya. Ya. Bisa kecerdasan kepada otaknya, intelektual, bisa kecerdasan pada emosinya,
Banyak Pak Ustadz orang yang zina pintar otaknya, tapi emosinya tidak ada. Untuk apa pintar otaknya dan emosi tidak terkendali? Banyak orang tak mampu mengendalikan emosinya sehingga kepintarannya menghasilkan mafsadat yang lebih luas lagi. Pintar bikin senjata digunakan untuk bunuh orang. Pintar pakai teknologi digunakan untuk menipu orang lain, merusak dan sebagainya.